Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal PAT kelas 10 tahun 2022 ya. Soal nomor 1, ini ada sebuah balok masanya 10 kg yang terletak pada lantai kasar mendapat gaya F20 Newton. Lihat gambar. Bila koefisien gaya gesek, statis dan kinetis masing-masing 0,4 dan 0,3, maka gaya gesek yang bekerja pada balok sebesar berapa? Mari kita jawab. Nah, saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok sewaktu ditarik gaya F piring ke atas membentuk sudut 30 derajat. Jadi ini kecenderungan gerak balok adalah ke kanan ya, ke kanan. Kita uraikan dulu gaya F ini ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, ini sudutnya 30, yang samping sudut pakai cos ya, F cos 30, yang ini otomatis F sin 30 derajat. Terus ada gaya normal, yang ke bawah ada gaya berat. Nah, karena kecenderungan gerak benda ini ke kanan, berarti gaya geseknya melawan ke kiri. Yang muncul duluan adalah gaya gesek statis. Nah, kita hitung dulu berapa gaya normal. Ya, gaya normalnya ini berapa? Kita bisa hitung pakai hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Jadi nanti N plus F sin 30 derajat min W itu harus sama dengan 0. Jadi kalau begitu N plus F-nya 20 kan, sin 30 itu setengah, W-nya itu 100, M kali G ya, 100, sama dengan 0. Ini 10, ini min 100, berarti normalnya dapat 90 Newton. Nah, terus kemudian kita hitung berapa nilai dari gaya gesek statis maksimumnya. Kita asumsikan balok ini hampir bergerak, jadi Fs akan mencapai nilai maksimumnya, yaitu mu S dikalikan dengan N. Nah, mu S-nya adalah 0,4, dalam soal normalnya sudah kita ketahui 90, hasilnya adalah 36 Newton. Lalu Fs Max ini kita bandingkan dengan nilai dari gaya lawannya, F cos 30. F cos 30 derajat itu berarti 20 kali setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3 ya. Jadi ini 10 akar 3, akar 3 itu sekitar 1,73. Jadi ini hasilnya 17,3 Newton. Nah, lalu kita bandingkan Fs Max dengan F cos 30 derajat. Nah, karena di sini 17,3 F cos-nya, Fs Max-nya itu 36, itu berarti lebih besar gaya gesek statis. Oleh sebab itu, benda ini masih dalam keadaan diam. Jadi, baloknya masih diam. Kalau diam berlaku hukum 1 Newton, sigma Fx 0, sehingga nanti F cos 30 derajat min Fs harus 0, ya. Jadi, F cos 30 min Fs itu harus 0. Nah, sehingga Fs-nya adalah F cos 30 derajat, yaitu 17,3 Newton. Jadi kalau begitu gaya geseknya berjenis statis, nilainya 17,3 Newton. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. Dua benda A dan B masing-masing bermasa 2 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin yang masanya dapat diabaikan seperti pada gambar. Mula-mula benda B ditahan dan dilepaskan. Jika G10, maka laju benda B pada saat tepat menyentuh tanah adalah berapa meter per sekon? Kita jawab. Nah, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing balok ini. Ini gaya-gaya yang penting aja yang saya gambar. Tegangan tali tidak saya gambar di sini ya. Massa katrolnya diabaikan, jadi tidak ada torsi pada katrol. Nah, ini ada berat AWA, ada berat BWB. Nah, A itu nanti naik gerakannya, percepatannya A, sedangkan B turun, percepatannya A. Percepatan A dengan B itu sama ya, sama besar. Karena kalau A-nya naik 1 meter dalam waktu yang sama, B-nya juga turun 1 meter. Dalam waktu yang sama menempuh jarak yang sama, itu berarti percepatannya sama. Nah, oke, sekarang kita hitung dulu percepatannya pakai sigma F per sigma M, hukum 2 Newton. Sigma F-nya adalah WB secara percepatan positif, sedangkan WA melawan percepatan ini negatif. Jadi WB min WA per sigma M adalah jumlah massa sistem, yaitu MB ditambah dengan MA. Jadi akhirnya di sini WB-nya 60 ya, karena masanya 6, 60, massa A2 berarti 20, 60 kurangi 20, 40, sedangkan jumlah masanya 6 tambah 2 adalah 8. Nah, ini hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena ini GLBB, percepatannya konstan, akan berlaku VT kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AS. Tapi mula-mula benda B ini dalam keadaan diam. Diam nanti menempuh jarak 2 meter kan. Jadi ini 2, A-nya 5, jarak tempuhnya 2 meter. Ini kan 2 kali 2 kali 5. Kemudian VT-nya di akar ya. Akarnya adalah 2 akar 5 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah D.
Nomor 3, perhatikan sistem beban dan katrol di bawah ini. Bila balok A masanya 1 kg dilepas dari keadaan diam, maka waktu yang dibutuhkan balok B 2 kg untuk mencapai tanah adalah berapa skon? Kita jawab. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda B bekerja gaya berat BB, pada benda A bekerja gaya berat BA, juga ada gaya normal NA. Sistem ini untuk B bergerak turun, sedangkan A nanti bergerak ke kanan. Karena A ini bergerak ke kanan, percepatannya nanti ke kanan, maka dilawan oleh gaya gesek yang arahnya ke kiri. Ini ada gaya gesek karena bidangnya kasar dengan mu K 0,2. Nah, sedangkan massa katrol ini diabaikan, tegangan tali tidak saya gambar karena tidak penting. Nah, oke, kalau kita mencari percepatan dari balok A dan B, tentu saja percepatan A dan B sama seperti sistem yang sudah kita bahas tadi. Nah, percepatannya pakai hukum 2 Newton ya, sigma F per sigma M. Sigma F-nya, WB ini searah dengan percepatan. Percepatan B ini turun kan? Jadi sama arah dengan percepatan WB positif, sedangkan FK ini melawan percepatan. Karena A ini bergerak ke kanan kan, sedangkan gaya gesek itu melawan ke kiri, sehingga ini negatif, min FK. Dibagi dengan jumlah massa sistem, yaitu MB ditambah MA. WB-nya adalah 20 karena massanya 2, M kali G, G-nya 10 ya. Nah, sedangkan FK itu mu K kali NA, tapi NA sama dengan WA. WA-nya itu adalah 10, M kali G, ya. Jadi mu K-nya 0,2. Nah, dibagi dengan jumlah massa 2 tambah 1. Berarti ini kan 20 kurangi 2, 18 dibagi 3, hasilnya 6 ya. 6 meter per sekon kuadrat. Karena ini GLBB, kenapa GLBB? Karena percepatannya bilangan atau konstan, maka akan berlaku S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Nah, jarak yang ditempuh B itu adalah 3 meter, VU-nya dari keadaan diam 0 ya, 0 kali T, plus setengah A-nya 6 kali T kuadrat. Berarti kalau begitu ini ruas kiri tetap 3, ruas kanannya adalah 3T kuadrat. Oleh sebab itu T-nya ketemu 1 skon. Jadi waktu yang dibutuhkan B untuk mencapai tanah adalah 1 skon. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Benda massa 2 kg yang pada keadaan awalnya diam bergerak lurus mendatar karena pengaruh gaya. Hubungan antara gaya F dan jarak tempuh S seperti ditunjukkan grafik. Kecepatan benda pada S 8 meter adalah berapa? 8 meter ya. Oke, kita jawab dulu. Nah, kalau kita lihat, jika kita menghitung usaha yang dilakukan pada benda pada S 8 meter, itu sangat mudah sekali dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi ini kurvanya kan, luas daerah ini berbentuk trapesium. Jadi W itu luas daerah di bawah kurva, luasnya trapesium. Luas trapesium adalah setengah 2 sisi sejajar dijumlahkan. Jadi yang ini 8, yang itu 6 dijumlahkan kali tingginya 4. Jadi 2 kali 14 hasilnya adalah 28 Joule. Nah, usahanya untuk apa? Karena di sini bergerak mendatar, tidak ada perubahan energi potensial. Yang ada adalah perubahan energi kinetik karena kecepatannya berubah. Jadi W itu digunakan untuk merubah energi kinetiknya saja. Nah, kita uraikan perubahan energi kinetik itu berarti setengah mvt kuadrat dikurangi setengah mv kuadrat. Vt kecepatan akhir, Vo kecepatan awal. W-nya sudah kita hitung 28. M-nya massa benda 2, Vt-nya ditanyakan, M-nya 2, Vo-nya 0. Nah, jadi kalau begitu kita dapat ini 28, ini Vt kuadrat. Yang ini kan 0 ya. Jadi kalau begitu Vt sama dengan akar 28, yaitu 2 akar 7 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 5, sebuah balok dilepas di titik A dan bergerak pada lintasan licin seperti ditunjukkan gambar. Lintasan BCD berbentuk setengah lingkaran. Agar balok tersebut dapat melintasi titik D, maka ketinggian minimum A terhadap tanah adalah berapa? Jadi memang tidak boleh titik A ini baloknya awalnya ketinggiannya terlalu rendah, tidak boleh. Ada ketinggian minimum supaya dia bisa melewati titik D. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, saya gambar ya. Pada saat di titik D, pada saat balok di titik D, maka gaya-gaya yang bekerja itu adalah ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari pusat. Kenapa ada gaya sentrifugal? Karena benda ini bergerak melingkar ya. Nah, oke, sekarang perhatikan, kalau di titik D itu gaya normalnya itu 0 ya. Kenapa 0? Karena benda ini tepat lepas atau hampir lepas di titik D. Tepat tidak menyentuh berarti, karena hanya ini yang ditanyakan H minimal.
Nah, jadi kalau begitu N di titik D itu 0, normalnya 0, nanti berlaku sigma F radial sama dengan 0. Artinya, jumlah gaya ke pusat itu harus sama dengan yang keluar. Nah, yang ke pusat itu sesungguhnya kan N plus W, yang keluar dari pusat negatif ya, min F SF sama dengan 0, ini gaya sentrifugal. Nah, tapi normalnya kan 0 ya. Jadi saya isi 0 normalnya, jadi gaya sentrifugalnya nanti akan sama dengan gaya berat benda. Nah, gaya sentrifugal itu rumusnya sama dengan sentripetal, yaitu mvd kuadrat per R. R itu adalah jari-jari lintasan lingkaran. Nah, ini 0 tetap. Nah, W-nya saya uraikan, jadi mg. Nah, M-nya saya coret, sehingga kita dapatkan Vd kuadrat per S sama dengan G. Itu berarti Vd kuadrat sama dengan GR. Saya sebut persamaan 1. Saya alihkan persamaan 1 di sini, ya. Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik untuk gerakan balok dari A ke D. Nah, kenapa berlaku EM? Karena di sini licin lintasannya, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak benda. Nah, sekarang EM di A itu cuma ada EP ya, karena kecepatan awalnya 0 di sini. Jadi cuma ada EP, MGHA, sedangkan EM di D itu ada MGHD, ada EP-nya, juga ada EK, setengah MVD kuadrat. Nah, terus kita uraikan aja, HD itu berapa? Ketinggian D terhadap tanah adalah R ditambah R, berarti 2R. Nah, sedangkan VD kuadratnya ini saya taruh GR. Nah, kan tadi ketemu VD kuadrat GR kan? Saya taruh GR di sini. Nah, sekarang MG-nya saya coret semua ini. MG-nya bisa dicoret semua ruas ya. Akhirnya dapat HA sama dengan 2R ditambah setengah R. Nah, 2 ditambah setengah tentu saja 2 setengah. Jadi kalau begitu HA-nya ketemu 2 setengah R. Jadi jawaban yang tepat adalah E.